صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة هذا المسجد وبركة هذا المجلس وبركة سورة الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظيم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وشفيعا للمذنبين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Halaman 264. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-30, judulnya menziarahi orang yang sakit, termasuk hak orang Islam yang harus kita tunaikan. Apabila ianya garing, maka kita sunat mengelangi, termasuk akhlak mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin bi an tibata wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Rawahu Tirmidzi. Artinya, telah diriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengunjungi atau meelangi orang sakit atau menziarahi saudaranya seagama, maelangi orang garing atau maelangi orang itu kada garing kada cuman orang Islam, maelangi orang Islam kada mesti garing, apalagi garing, maka memanggil akan dia oleh malaikat. Lalu malaikat berseru, apa aja malaikat bepandir kepada orang nang maelangi tah, baik engkau, artinya ikam ini orang baik, kawian ikam baik mengilangi orang garing nih, baik perjalanan engkau, ikam berjalan mengilangi orang gaib,
orang-orang garing bagus nih. Dan sesungguhnya engkau telah menempati, maksud menempati itu mempersiapkan tempat. Belum lagi masuk surga. Telah menempati maksudnya mempersiapkan tempat di dalam surga, suatu tempat yang baik. Jadi ada harapan masuk surga. Orang nang mailangi orang garing nih. Tapi sembahyang jopang ya Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Keterangan sakit atau garing itu merupakan takdir Allah Ta'ala yang menimpa siapa yang dikehendakinya. Jadi dasar takdir kita garing lah. Adapun ujar dokter ikam tuh garing karena ikam kurang istirahat, itu sebab aja. Dan sebab itu kan beri bekas. Memang takdirnya juga sudah kita nih garing. Dan kita ini kadang-kala terhindar daripada takdir Tuhan. Tidak ada orang yang meminta untuk mendapat penyakit. Dan kita pun kada usah jauh berdoa-doa supaya diberi penyakit. Tetapi bila penyakit itu menimpa kita, maka hendaklah kita bersabar menerima takdir Allah Ta'ala. Hati kada sarik lawan Tuhan. Hati kada emosi lawan Tuhan. Muntung kada pemamai, awak kada hamuk. Dan juga hendaklah kita berusaha untuk mendapat rawatan yang baik supaya kita disembuhkan dari penyakit itu. Jadi yang pertama bersabar, yang kedua berikhtiar, berobat karena Tuhan menyuruh. Jadi kita berobat itu menjalankan syariat, mengamalkan suruhan Tuhan. Jadi berobat itu berpahala. Masalah sembuh ada sembuh itu urusan Tuhan. Yang penting kita berobat menjalankan perintah Tuhan, berobat aja kita. Pas sudah sembuh, kita yakinakan yang menyembuhkan Allah, bukan obat kita. Obat kita. Nah, obat itu kan memberi bekas. Buktinya banyak aja orang berobat tapi gak ada ampe-ampe juga. Nah, dan juga kita ketahui, kita sadari juga bahwasanya garing ini bagus untukku, bukan karena bagus. Setiap perbuatan Tuhan kepada diriku bagus berataan. Sampai-sampai garing ini bagus. Mungkin Tuhan hendak menghapus dosa-dosaku atau hendak mengangkat derajat misalnya. Manakala orang sakit yang biasanya terbaring di atas kasur, baik di rumah atau di rumah sakit, dan dia sudah tidak dapat bergerak bebas ke sana dan kemari. Terabah jadi pangguringan atau lagi uyuh orangnya deh. Maka ketika itulah ia teringat akan kaum kerabatnya, keingatan keluarganya dan kawan-kawannya serta kenalannya. Nah, kalau mereka datang menziarahinya, ada kerabatnya, kawannya melanginya nih, maka dia orang garing akan merasakan bahwa dirinya dihormati dan diberikan simpati atau diperhatikan. Artinya aku ini masih disayangi orang gimana, masih disimpati orang, buktinya orang melangi aku jadi orang garing tah. Maka yang demikian itu akanlah, bukan aku, akan. Wow itu ganti lawan nun. Maka yang demikian itu akan mengurangkan bebanan perasaannya
tak kurang sedikit sedihnya atau menderitanya, mendilangi dah. Dan selanjutnya akan mengurangkan rasa sakit yang sedang dialaminya oleh orang nanggaring itu. Nah, jadi bagus benar menghilangi orang garing di rumah sakit dah. Banyak orang garing, ada hari-hari ada aja orang garing dah. Baiklah sih ada setemat. Ya adab, cuman adabnya ada menghilangi orang garing ini. Yang pertama dulu, adab ini kan bila kita gawe dapat pahala kita. Kayak sunnah juga, adabnya sunnah. At-tasawufu kulluhu lahwal adab. Tasawuf itu sabarataannya isinya adab. Nah, jadi adab kita mengilangi garing ini yang pertama adalah jangan terlalu lawas. Ya sekitar 5 menit kira-kira cukup aja. Beli lagi kita kecualinya bebandir lawasnya lagi jangan awak 7 ikam sini belawas-lawas. Nah, iya belawas. Nah, jadi kita kada coba belawas mungkin ini untuk istirahat kah? Atau iya nak istirahat dah. Apalagi misalnya kita tolak berjamaah tolak mailang inya, lalu kita bepandiran nyaring berucau nah ya lawas pulang nah itu mah mengganggu inya sistematiknya sekitar 5 menitan lah cukup aja dah. Nah, kemudian yang kedua adabnya jangan tapi banyak menakuni inya. Paling-paling dapat takon tuh kayak apa keadaan bian ini bang keadaanku aja mudahan bian lakas sembuh dah. Jangan tapi banyak ditakoni. Lain kayak dokter kan enggak ada apa-apa menakoni banyak penyakit ikam nih kayak apa di mana sakitnya. Nah, kita ke dokter nih jangan tapi banyak bertakon. Apalagi orang tuh sakit gigi bian lah ditakoni ngalih. Lihat orang senyumnya sarik ujar jawa. Nah, kemudian yang ketiga adab mau ilangi orang garing nih menampakkan rasa prihatin. Jangan kita bilang kalau ada orang garing tuh kita tertawaan, kita kalahkan, itu kan menampakkan apa rasa prihatin. Nah, kecuali misalnya kita nih ilangi orang garing nih niatnya menghibur inya, lalu beloco-loco, lalu inya tertawa juga, ada apa-apa. Menampakkan rasa prihatin juga. Jangan himong kita merasakan rasa himong. Alhamdulillah benar ikam garing kawan nih jangan kita. Nah, kemudian yang keempat adabnya mendoakan supaya lakas sembuh. Bahasa Indonesia bukan bisa bahasa Arab. Bahasa Arab tuh Nas'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka syifaan ajilan kamilan la yugadiru ba'dahu saqaman wala alama syifa'un minallah insyaallah. Nah, itu bahasa Arabnya. Bahasa kitanya mudahan Tuhan menyembuhkan pian secepatnya. Mudahan pian memberikan kesehatan dan mengangkat penyakit pian, menghilangkan. Nah, kalau ya bahasa Indonesia, bahasa Banjar kan mendoakan. Nah, adab yang kelima, amun di situ ada keluarganya, kayak bininya, anaknya, maka mata kita nih dijaga, jangan mencangangi bininya, jangan melelek anak perempuannya, menjaga mata dari melihat aurat orang. Itu adab orang yang mengilangi orang garing. Kalau ada bisi duit, ya beri kada apa, bagus saya beri duit atau bayar ya kan nggak rumah sakitnya, biaya pengobatannya. Bawakan buah ke apel lah,
Tapi biasanya orang garing ada bawa makan liur pahit. Nya liur pahit itu karena malaikat nang menarik. Jadi orang garing itu kisahnya bila orang tuh hendak digaring akan Tuhan, ada diutus orang beberapa orang malaikat. Malaikat yang pertama disuruh Tuhan untuk mencabut kekuatannya. Ya orang garing tuh yuk awak liot awak hendak berbahaya, itu malaikat disuruh Tuhan untuk mencabut. Ada seekor malaikat disuruh Tuhan untuk memucatkan wajahnya, muhanya pucat. Orang garing itu. Ada lagi seekor malaikat disuruh Tuhan untuk mencabut apa tuh? Selera makannya, ya nang liur pahit. Ada lagi seekor malaikat disuruh Tuhan mencabut dosa-dosanya. Dicabut Tuhan dosa. Orang garing. Jadi amun inya hendak disembuhkan Tuhan pulang imbah garing entah misalnya garing seminggu disembuhkan Tuhan, hendak disembuhkan Tuhan, lalu disuruh Tuhan malaikat nang mencabut kekuatan tuh, kembalikan ya Tuhan kekuatannya ulang. Lalu kawa bergerak, kawa berdiri, kawa duduk pinasigar. Seekor malaikat disuruh Tuhan untuk mengembalikan aura wajahnya pinasigar moha. Seekor malaikat disuruh Tuhan untuk mengembalikan selera makan, mau dan makan. Nah, seekor nang malaikat ini ada disuruh Tuhan untuk mengembalikan dosanya. Jadi malaikat nang seekor ini bertakun lawan Tuhan, ya Allah, kenapa jadi ulun ini kada disuruh untuk mengembalikan dosanya? Jadi Tuhan, aku ini kada pantas. Aku ini kan Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kada pantas aku nang dosanya yang bakal tarik kembalikan pulang. Jadi kayak apa nih dosanya nih diapain? Bawa ke laut jangan Allah Ta'ala timbai ke laut, ditimbai malaikat dosa nah si pulang tuh ke laut lalu jadi buaya ya kisahnya. Dosanya itu jadi buaya. Jadi orang garing itu asal sabar asal itu dosanya diampuni Tuhan. Seharianan semalaman mariak dingin itu menghapus dosa setahunan. Apalagi misalnya orang ini lah sebelum meninggal dunia garing seminggu, garing sebulan, ia nang meninggal dunia kada ada lagi membawa dosa. Bagus artinya dah. Nah, jadi adab orang nang garing itu yang pertama sabar, sebagai yang disebutkan dalam kitab hadis tadi, sabar ya Allah. Yang kedua, jangan tapi banyak mengeluh atau mengadu-ngadu, jangan mengadu-ngadu kepada manusia. Namun kau disembunyikan ya daripada pengetahuan manusia. Jadi lihat orang pinasihat pada sini garing, menyembunyikan kesusahan, menyembunyikan penderitaan. Nah, jangan mengkawa, jangan tapi apa tuh? Iya nang mengkawa. Biasanya orang ini mengkawa disembunyikan juga. Teman kawa kan biasanya orang mariam dingin. Ya. Nah, kemudian berdoa. Jadi orang nanggaring itu berdoa juga, tetap berdoa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adabnya lagi bertawakal kepada Allah disertai dengan berobat. Bertawakal kepada Allah nang maulah obat disertai batu berobat. Jadi bertawakal dulu hanya berobat. Artinya tuh sebelum mau ontal obat, ya Allah sembuhkan ulun serahkan nih kepada pian yang maha penyembuh. Hanya mau ontal obat, artinya mendahulukan Tuhan nih, menomor satukan Tuhan nih daripada obat. Karena Tuhan menyembuhkan, artinya sebelum tolak bersuntik, sebelum tolak obat ke rumah sakit, bertawakal dulu Tuhan, ya Allah pian juana menyembuhkan ulun serahkan ke pian aja. Batu kita berobat. Nah itu ada orang nang garing itu. Wallahu a'lam bishawab.
Sebutingnya pula.